Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayuan Alamsyah, NIM 2283190027. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi menggambar teknik di SMK. Gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Nah, dari gambar pada slide pertama ini bisa kita lihat bahwa gambar teknik merupakan rancangan atau konsep yang dibuat oleh perusahaan dengan para ahli, dan kemudian konsep tersebut disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di lapangan agar rancangan atau konsep tersebut diaplikasikan secara real. Nah, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif supaya hasil dari pembuatan atau pembangunan tersebut sesuai dengan rancangan perusahaan dengan para ahli. Dalam gambar teknik itu mempunyai aturan-aturan. Nah, aturan di sini yaitu aturan yang disepakati bersama, yaitu aturan standar internasional atau ISO, yaitu International Organization for Standardization. Nah, fungsi dari standarisasi gambar yaitu untuk memberikan kepastian, yang kedua menyeragamkan penafsiran, yang ketiga memudahkan komunikasi teknik, yang keempat memudahkan kerjasama antara perusahaan, ya, dan yang kelima itu memperlancar produksi dan pemasaran. Pada slide ini beberapa fungsi gambar teknik. Yang pertama ada penyampaian informasi. Nah, maksudnya itu dari perancangan dengan tepat kepada bagian proses produksi, pemeriksaan, kemudian perakitan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang penting bagi perusahaan untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu peningkatan daya berpikir untuk perancangan. Konsep abstrak yang melintas dalam pikiran perancang diwujudkan dalam bentuk gambar. Setelah itu gambar diteliti dan dievaluasi berulang-ulang sehingga dihasilkan gambar yang sempurna seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama tadi. Dalam melakukan menggambar teknik ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk menggambar, yaitu ada kertas gambar, pensil gambar, pena gambar, jangka, penggaris, mal atau sablon, meja dan mesin gambar, alat-alat lainnya berupa busur, derajat, penghapus, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa alat yang sering digunakan dalam hal menggambar teknik. Untuk alat yang pertama itu gambar kertas. Jenis kertas yang sering digunakan pada saat kita menggambar teknik itu ada kertas pada larang, kertas manila, dan kertas kalkir. Nah, untuk ukuran kertasnya tersebut itu disesuaikan dengan standarisasi. Nah, untuk standarisasinya itu ukuran A0 mempunyai luas 1 meter persegi dengan perbandingan panjang terhadap lebar itu 2:1. Nah, ukuran berikutnya itu ada A1, A2, A3, dan A4. Diperoleh dengan membagi dua ukuran yang mendahulinya. Contohnya A1. A1 itu dari dua ukuran dari A0. Nah, untuk kertas A1, A2, dan A3 dan A4 ini biasa digunakan oleh pemula-pemula yang ingin menggambar teknik. Kemudian dalam menggambar teknik kita membutuhkan pensil. Nah, pensil ini mempunyai golongan-golongan tertentu. Yang pertama ada keras, sedang, lunak. Nah, untuk keras ini dilambangkan dengan H atau hard, dan yang kedua itu ada sedang, bisa disimbolkan dengan F atau HB, dan yang terakhir itu lunak biasa disimbolkan dengan B. Nah, tiap golongan dibagi-bagi lagi ke dalam tingkat kekerasannya yang dinyatakan dengan angka. Nah, untuk golongan keras itu mulai dari 9H sampai 4H. Untuk golongan sedang itu dari 3H sampai B. Untuk golongan lunak itu dari 2B sampai 7B. Nah, yang ketiga itu pena. Dalam menggambar kita membutuhkan pena untuk memperoleh gambar yang diinginkan itu agar lebih tajam atau menebalkan garis-garis yang telah dibuat menggunakan pensil. Nah, biasanya itu berbentuk
rapido berisi tinta. Yang keempat itu ada jangka. Nah, untuk jangka ini kita gunakan untuk membuat pola lingkaran. Pada slide di atas ini bisa kita lihat jenis-jenis atau model-model dari jangka tersebut. Yang kelima itu ada penggaris. Nah, pada slide ini ada beberapa jenis penggaris, itu ya ada penggaris T yang digunakan untuk membuat pola garis horizontal atau vertikal, dan selanjutnya itu ada penggaris segitiga untuk membuat sudut, dan yang ketiga ada penggaris mal atau cetakan, digunakan untuk membuat pola yang tidak bisa dibuat dengan jangka. Nah, terus mal juga ada mal pola. Mal pola ini ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, garis, atau pola-pola lainnya. Nah, selanjutnya ada meja gambar. Untuk meja gambar ini ukurannya disesuaikan dengan kertas yang kita gunakan dalam gambar. Jika misalkan kita menggunakan ukuran kertas A0, itu mempunyai ukuran 1200 mm x 900 mm, yang artinya ukuran meja itu bisa lebih lebar dari kertas tersebut agar bisa menyangga kertas dengan baik sehingga kita mudah digunakan. Nah, kemudian ada alat-alat lainnya itu berupa busur derajat, itu untuk mengukur membagi sudut, terus menghapus untuk membuang garis yang salah jika kita melakukan kesalahan pada saat membuat pola. Terus ada pelindung penghapus untuk menghilangkan garis yang berdekatan, untuk melindungi garis-garis tersebut dari hal yang kita tidak inginkan ketika kita menghapus pola tersebut. Nah, alat selanjutnya itu mesin gambar. Alat yang digunakan untuk menggantikan fungsi alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris, tes, dan segitiga. Pada saat menggambar, kita juga harus memperhatikan batas dan rangka gambar pada kertas. Nah, untuk ukuran batas gambar dari tepi gambar tergantung pada ukuran kertasnya. Jika batas gambar tersebut lebar minimumnya 20 mm, itu untuk ukuran kertas A0 dan A1. Dan batas gambar lebar 10 mm itu untuk ukuran kertas A2 dan A3 dan A4. Rangka harus dibuat dengan garis tebal minimum 0,5 mm, seperti contoh pada gambar pada slide ini. Yang terakhir itu mengenai gambar teknik, itu ada susunan pada kertas gambar. Nah, pada kertas gambar ini selain ada garis tepi, dan kita juga ada etiket. Etiket ini berisi tentang skala, satuan dari gambar, tanggal, penggambar, kelas, diperiksa, keterangan, atau bisa disimpulkan yaitu identitas dari gambar tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.